warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brigadir Taruna Dimas Eri Prabowo. Dan tentunya saya Brigadir Taruna Askia Pamungkas Rosadi di acara podcast yang kita semua dibawain sama Taruna Akpol. Betulnya Om Tampol. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Betul. Dan sangat mungkin ditunggu-tunggu. Benar. Kenapa ditunggu-tunggu? Dan suatu kehormatan bagi kita tersendiri. Kehormatan bagi Taruna sendiri. Tuh, Ibu bisa datang sini ya Bu. Izin dulu. Siap. Kehormatan juga buat saya. Siap. Iya Bu. Jadi kali ini mungkin teman-teman di sana melihat nih ada yang memakai pakaian pink. Wah, tentunya Apa udah itu? Kan masih cuning ya. Itu yang belum tahu ya, Le? Iya. Pakai baju pink kesini pertanyaan juga, Le, pasti, Le. Iya. Nah, kita jelaskan dulu sedikit. Kalau orang yang pakai baju pink itu adalah Ibu Bayangkari dan merupakan pendamping dari istri seorang anggota Polri. Wah, tentunya kok sampai datang ke Om Tampol sih pasti bertanya-tanya teman-teman. Iya, Le. Daripada kita yang jawab, mending langsung tanya aja ke ibunda yang terhormat. Ibu nih mengawali kita sesi podcast kali ini, boleh sedikit Bu diperkenalkan diri. Oh, Betul. iya. Karena ada pepatah Bu mengatakan Bu, tak kenal maka tak Kata sayang. saya. Iya Bu. Oke. Mungkin kalau untuk nama, kebetulan memang Popi itu adalah nama kecil saya. Siap. Dan nama yang sesuai di akte kelahiran dan KTP itu adalah Andi Nima Novianti. Oh, Kenapa Andi? Karena saya aslinya Bugis, Sulawesi Selatan. Dari Makassar berarti Bu ya? Kebetulan saya bukan di kota Makassarnya, saya di Kabupaten Wajo namanya. Kabupaten Wajo. Itu jarak tempuh dari Makassar ke Kabupaten Wajo itu kurang lebih sekitar 4-5 jam. Wah, jauh Lumayan, juga ya. lumayan, ya. Nah, kan Ibu duduk di sini sebagai ibu asuh Taruna. Betul. Ya. Yang ibaratnya menggantikan ibu kita di rumah Bu, sebagai ibu kita di Akpol nih Bu. Tentunya Ibu kan pasti seorang sosok istri dari Bapak Darmentarsis. Ya. Betul kan Bu? Ya. Pak Kombes Pol Eko Prasetyo Siswanto. Nah, Ibu dulu PDKT nih kan pertama kali sama Bapak kayak gimana Bu? PDKT ya. Bisa jadi buat ini Bu, learning by experience bagi rekan kita yang buat. Nah, betul. Ya. Kalau PDKT itu sebenarnya agak unik ya. Nah, unik nih. Suka nih Om Tampol kalau unik. Boleh Agak unik dijelaskan, Bu? karena lain dari yang lain lah pokoknya. Siap. Nggak apa-apa ya, mungkin biar Siap. terinspirasi juga. Intinya Bapak itu ketika PDKT ngajaknya tuh ke tempat yang tidak biasa. Wah, apa tuh? Contohnya waktu pertama kali jalan nih ceritanya, diajak makannya itu di warung kaki lima. Oh, ember Bu berarti Bu. Iya, betul sekali. Pinggir jalan ya Bu? Iya, kalau tahu gultik mungkin tahu gultik ya. Oh iya. Di Blok M Bu, boleh Disitulah tikungan, Bu. pertama kali diajak makan di situ. Oh, di Gultik. Wah, keren. Dalam hati ya, dalam Siap. hati. Unik juga ya nih orang. Bukan berarti terus mikir, kok nggak diajak ke resto mana gitu ya. Tetap ngikut aja. Pas udah pesen makan ditanya, gimana? Enak? Ya, enak saya bilang. Kalau dalam hati, mungkin mau dites kali ya. Oh. Nggak diajak makan di Siap, emperan gitu. Ditesnya jadi dengan cara kesederhanaan gitu. Iya betul. Keren juga ya. Ya. Keren, Kita harus coba juga. Iya. Mungkin bisa dipraktekkan. Bisa. Pengalaman banget nih dari Ibu nih. Iya. Tapi masalahnya kok nggak Bu yang di rumah itu nerima Bu? Nah, itu susah sekarang dibawa ke emperan. Ya. Nah Bu, nih pengalaman dan kesan Ibu sebagai istri anggota Polri Bu, terutama sebagai ibu dan mentarsis Bu yang mengasuh satu batalion Taruna dan beberapa angkatan Bu. Di situ itu gimana Bu rasanya? Mungkin yang pertama sebagai istri polisi dulu kali ya. Kalau pengalaman saya, kesan dan pengalaman saya selama menjadi pendamping polisi itu adalah mungkin nano-nano ya. Rame rasanya gitu ya. Rame rasanya. Tapi saya senangnya karena mendampingi seorang polisi itu kita berpindah-pindah tempat. Jadi kayak nomaden gitu ya. Jadi kita bisa tahu daerah orang seperti apa, jadi tahu kuliner-kuliner dari daerah lain. Siap. Jadi banyak teman,
Itu sih menurut saya sangat positif ya. Dan itu yang bikin saya bangga jadi istri polisi. Wah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Bayangkari seluruh Indonesia. Kita di rumah, Ibu semua calon-calon istri kita juga. Amin. Karena kan kalau jadi istri seorang anggota Polri kan nggak bisa diam di satu tempat Bu ya, ngikutin suami dinas di mana Bu ya. Betul. Dan lagi kan mungkin beda ya dengan swasta yang mungkin ada kontrak kerja, misalnya ditempatkan di suatu daerah, mungkin ya udah mungkin di sini ditugaskan mungkin 3 tahun. Kalau polisi kan enggak, Siap, Bu. bisa 5 tahun bahkan bisa lebih gitu. Paling ini Bu, pengalaman paling jauh mungkin ya Bu, dari misalnya ibu kota Jakarta, dari paling jauh di mana Bu waktu itu? Paling jauh saya pernah mendampingi Bapak tuh ke Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Mungkin yang agak berkesan itu ketika di Sumatera Barat ya. Iya. Karena waktu itu kan Bapak menjabat Kapolres di sana. Ininya di sana kita juga berkesempatan bertemu dengan para pejabat Polri juga, karena kebetulan Bukit Tinggi itu ya kota wisata. Siap. Jadi ya banyak menemui orang-orang baru, banyak kenal dengan beberapa pimpinan teratas di Polri. Wah, berarti jalan-jalannya ya dari Kalimantan ke Bukit Tinggi, terus Semarang Ibu ya Bu. Iya. Bapak pernah di Sulawesi juga Bu? Belum pernah. Selama jadi polisi belum. Tapi dulu masa sekolah Bapak SMP dan SMA tuh kebetulan di Makassar, karena almarhum Bapak itu, Bapak mertua saya, adalah seorang anggota TNI. Yang waktu itu pernah berdinas di sana. Siap. Ya. Waktu itu ketemu Ibu di mana nih Bu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ibu lagi kuliah Bu? Saya kerja, Bapak waktu itu S2. Oh. Lagi pendidikan S2. S2 di PTIK Bu? UI waktu itu. Oh. Waktu itu PTIK belum ada ya. Kalau sekarang udah ada sendiri. Waktu itu masih kerjasama dengan UI. Oh. Nah, Bu, saya mau nanya lagi nih, Bu. Boleh nggak? Iya, Bu? boleh. Oh, boleh ya. Banyak nanya nih, gak enak nih. Bu, kan kita tahu nih Bu, Bapak kan beberapa belakangan tahun terakhir ini jadi seorang Danmentarsis Akademi Ya, Kepolisian. betul. Nah, tentunya Ibu kan pasti jadi ibu asuh seorang taruna. Iya. Boleh nggak Bu diungkapin Bu perasaannya gimana sih Bu jadi seorang ibu Waduh, asuh taruna? itu luar biasa banget ya. Pokoknya pengalaman saya selama mendampingi Bapak di sini itu luar biasa. Yang mana di sini benar-benar ikut mengalami juga ya kehidupan taruna. Yang terus terang sebelum di Akpol itu hanya lihat luar-luarnya aja gitu. Begitu di sini ya sekilas bisa lihat, oh ternyata taruna Akpol itu kegiatannya banyak. Siap. Olahraga, seni, dan yang paling favorit saya sih drum band ya. Kebanggaan kita semua Bu. Iya, itu sangat membanggakan ya. Greget pasti liatnya tuh, apalagi muter-muter stick kan, waduh. Iya. Seneng banget liatnya. Pernah nggak sih Bu ada Bu taruna itu yang curhat ke Ibu tentang biasa kan Ibu ini kan kita tahu sebagai sosok pengganti orang tua kita di rumah Bu. Ya. Ada nggak Bu itu yang suka curhat sama Ibu? Ya ada lah, tapi kan ya namanya sebagai seorang ibu juga di sini ya, ya kita harus tetap menjaga juga. Mungkin kan mereka berbagi dengan ibu karena menganggap ibu adalah pengganti ibu kami ya selama di sini. Jadi Ibu senang sih, ibu senang bisa menjadi tempat mengadu, menjadi tempat keluh kesah juga. Siap. Nah kan Bu, lanjut lagi nih Bu. Maaf nih banyak tanya Bu. Lagi Apa lagi nanya Ibu Danmen? Kapan lagi ya? Apalagi kalau ada Pak Danmen, mana saya berani nanya Bu. Ngelirik aja kabur saya Bu. Nah kan. Iya. Tentunya teman-teman di rumah nih Bu pengen tahu nih pesen-pesen Ibu buat calon-calon bayangkari yang ada di rumah. Apalagi Ibu kan sering berpesan. Iya. Kalau saya sih ya yang paling penting untuk calon-calon bayangkari di sana, di luar sana, intinya itu adalah siap mendampingi tugas suami dimanapun dia ditempatkan. Siap. Jadi misalnya penempatan nih suaminya dapat Polda Papua, nggak mau ikut di sana sepi. Siap. Ya janganlah, kita kan udah tahu harusnya resiko dari seorang istri polisi itu adalah sama dengan
anggota Polri-nya ketika tanda tangan kontrak siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun istrinya harus menyesuaikan. Bener banget itu buat teman-teman yang di rumah, calon-calon ibu bayangkari. Nah, yang masih terutama ini Dimas masih jomblo. Nah, Saya bukan jomblo Bu, tapi nyari yang pas aja Bu. Seleksi dulu kan, iya bener. seleksi. Tadi bener kata Ibu harus dia mendampingi kemanapun ya Bu. Iya, main cuma sepaket, enak-enak harus aja, Bu. sepaket. Iya. Iya. Jangan misah-misah. Nggak enak yang misah-misah tuh ya. Iya, cukup pacaran aja yang LDR ya. Siap. Istri jangan LDR lagi. Masa LDR sih nanti. Nah, mungkin Iya. tadi udah buat calon-calon ibu bayangkari nih Bu. Sekarang buat taruna yang sebentar lagi, apalagi 34 Bu. Buat cap aja Bu, calon perwira remaja. Cap aja. Siap. Ya. Bu. Sebenarnya Iya, cari cewek atau wanita pasangan yang harusnya kayak gimana sih Bu? Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dari pertanyaan pertama. Yang tadi yang Ibu bilang kan, yang pertama tuh siap ditempatkan, maksudnya mengikuti dinas suami di mana aja. Itu yang paling penting sih nih ya. Mau diajak susah deh kali ya. Kayak tadi nih misalnya Ibu diajak makan di emperan mau gitu ya. Karena kalau nyari yang mau diajak seneng mas semua juga mau. Iya Bu. Yang diajak susah ini yang repot. Betul. Mau enggak ya? Susah senang bersama. Nah, ini Bu sulit ya Bu. Jangan cuma datang pas seneng doang, pas susah ditinggal. Bu. Nah, itu makanya harus hati-hati. Nyarinya. Siap Ibu laksanakan. Mungkin yang mau susah sama Mas Ewo. Habis susah itu akan timbul kesenangan. Bu. Iya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, bener nggak Bu? Betul Emang banget. Ewo ini pandai berkata-kata. Apalagi depan Ibu. Ya. Nah, bukan lanjut ke susah senang. Kita ini kan juga udah susah senang bareng-bareng nih Bu. Udah bersusah-susah. Sebentar lagi kita insya Allah melaksanakan Praspa. Oh, 2 bulan lagi Bu insya Allah. Iya. Praspa ya Bu. Ya Bu. Nah, pesan-pesan Ibu buat ternak akpol yang Ibu tinggal apa nih Bu? Pesan-pesan ya. Sekarang ini kan COVID ini kan masih aja jadi masih menghantui kita ya. Siap. Tapi pesan Ibu tetap optimis aja bahwa COVID ini segera berakhir supaya Praspa tetap bisa diadakan di istana dan Amin. kalian dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi pokoknya tetap berharap bahwa segera berakhir. Jadi Praspa tetap dilaksanakan di istana. Amin, 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 ya Allah, amin. Doa kita semua, teman-teman di rumah juga kita minta doanya. Buat kelangsungan hidup kita semua ya. biar enak semua. Nah, Bu kan sudah banyak Ibu tadi berpesan terus Ibu. Iya, Pesan pesan-pesan. buat rekan kita udah, Iya. buat kami udah, Bu. Udah. Terus kita kan juga bagaimana perasaan Ibu sebagai seorang ibu asuh udah. Iya. Lek, teman lagi nggak? Nah, ada lah. Keren lah Bu. Nih, Bu kan Ibu juga sekarang menjadi saya posisikan mohon izin Bu sebagai sosok ibu nih Bu. Nah, pesan-pesan buat anak-anak Bu yang mau daftar polisi. Nah, ini buat ibu-ibunya Bu. Oh ya. Mm-mm. Mungkin untuk yang berminat menjadi seorang taruna akpol memang harus dipersiapkan dari jauh hari karena seperti yang kita ketahui bersama kan tahapan untuk seleksi untuk menjadi seorang taruna akpol ini kan sangat banyak. Betul. Jadi yang dipersiapkan juga harus banyak, nggak hanya sekedar fisik aja, dari akademiknya juga, dari segi psikotesnya juga itu perlu kayaknya dipersiapkan. Jadi untuk yang di luar sana yang berminat untuk jadi taruna akpol, persiapkanlah diri kalian dari jauh-jauh hari. Jadi ketika tes benar-benar udah siap dan insya Allah lulus. Tuh, nggak bisa barang sebulan persiapan nggak langsung bisa, tes Bu ya. nggak bisa, Siap, Bu, siap. nggak bisa, harus benar-benar persiapkan secara matang. Karena Ibu juga tahu di sini gimana pendidikannya Bu ya. Iya. Ibu melihat sendiri. Bu. Jadi ya untuk yang mungkin yang anak mama, yang anak manja, mama. mending gak usah daftar deh. Nah, itu loh teman-teman dapat banget tuh berarti yang anak Karena di mama. sini untuk anak-anak yang bisa mandiri. Oh, keras juga ini. Tipis tapi masuk kok. Nah, Ibu satu lagi Bu, Iya. saya buat menenangkan ibunda-ibunda taruna di rumah. Iya. Apalagi kan ini kita kan nggak ada cuti nih Bu. Iya.
mau ada cuti lagi bulan Desember. Iya, itu Otomatis juga sedih sih ya. Siap Bu. Gimana Ibu? Mungkin ada pesan-pesan buat orang-orang tua kita di rumah. Nah, untuk para orang tua taruna yang mungkin sekarang sudah berbulan-bulan menahan rindu ya Siap. pada anak-anaknya, ya harapan saya bapak-bapak dan ibu-ibu tetap tenang aja. Insya Allah anak-anaknya di sini aman, insya Allah terhindar dari corona. Mohon kesabarannya sedikit lagi supaya ketika mereka lulus bisa kembali ke rumah bersama orang tua dan keluarga. Itu dengan keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat, coronanya sudah hilang. Amin. Kembali ke rumah walaupun 2 minggu. Abis itu pindah ke Polda. Enggak apa-apa, itu kan untuk masa depan lebih baik. Iya. Ada yang mau nanya coba? Ih, ada yang mau nanya ini Bu. Ada pertanyaan Bu tadi Bu, Ya. sebelum Ibu datang tadi kita sempat naikin story dulu di Instagram Bu. Oh iya. Saya nanya, kan Ibu ini cantik nih Bu. Oh, Apakah kalau luar mau biasa. jadi istri polisi harus cantik nggak ya Bu? wah. Ini kayaknya yang nanya kaum ini ya. Kaum Hawa tuh. Kaum Hawa. Iya, bukan kaum Adam. Ya. Sebenarnya nggak juga, karena cantik itu relatif ya. Siap. Menurut ibu. Semua perempuan itu cantik. Tergantung dari segi pasangannya masing-masing, melihat pasangan itu seperti apa. Karena ya memang sih ya, cantik secara lahiriah itu lebih penting. Maksudnya yang terlihat itu secara lahiriah, tapi yang paling penting lagi adalah cantik di dalamnya. Keren banget nih Bu. Kalau Dapat nih. hatinya cantik otomatis aura. Memancarkan aura Betul, Bu. kecantikan dari Baru saya dalam. ngomong seperti itu. Siap. Kadang ada yang cantik fisiknya tapi dalamnya nggak cantik. Iya. Kalau Ibu Danman cantik dua-duanya. Nggak ada Ah, lagi. iya. Bu, tadi sih sebenarnya saya berpikir ya Bu, kok tadi kita ngomongin Taruna terus ini Bu, Ah, nggak ngomongin Taruni. Oh iya. Satu aja sih Bu, kayaknya nanti Taruni marah nanti Bu. Ah, iya, Yang paling dekat sama benar. sosok apa Bu, saran Ibu buat sosok calon suami buat polwan nih Bu, terutama Taruni Akpol Bu. Ya. Bu, Taruni Akpol. Kayaknya kalau yang mau jadi suami seorang polwan, apalagi alumni dari Taruni ya, itu kayak mungkin agak ekstra. Kenapa ekstra? Karena secara nanti mereka lulus kan udah perwira ya, Siap. otomatis tugasnya itu juga lebih berat. Tuh. Berarti calon suaminya tuh harus siap tiba-tiba ditinggalin sama istri karena panggilan tugas kan. Betul. Semisal nih nanti diberi kesempatan untuk menjadi seorang kapolsek, tahu sendiri lah ya. Siap. Kalau kapolsek itu kan Mobile. ibaratnya iya bukan franchise restoran aja 24/7 ya. Kapolsek juga Ya, begitu. 24 jam. Jadi harus siap setiap saat melayani warga. Jadi yang jadi pasangannya harus tahan mental. Siap. Memang sih posisi istri itu adalah lebih banyak di rumah. Tetapi kayaknya nggak berlaku ya kalau untuk polwan. Beda konteks Bu. Iya, beda konteks. Walaupun kodratnya adalah seorang wanita juga, tetapi karena profesinya seorang polisi, jadi kayaknya memang ada tugas-tugas khusus yang mengharuskan dia juga harus keluar rumah. Jadi kalau dibanding pendamping taruna sama pendamping taruni itu lebih berat pendamping taruni kalau menurut ibu ya. Oh itu bener banget. Lebih berat menurut ibu. Lebih berat emang pendamping Taruni. Kita udah ada di sesi Penghujung acara Bu. penghujung acara. Ngobrol-ngobrol santai kita, walaupun agak gemeter juga ini, takut salah ngomong. Harus utamakan sikap ketarunaan. Nah, Ya. di depan Ibu Asu. Capa aja. Siap Bu. Amin Bu. Mungkin Ibu bisa satu aja Bu, kasih kita penutup dengan pesan Ibu buat nanti ketika jadi perwira kita harus kayak gimana. Ya, secara umum jadilah perwira yang baik. Siap. Ketika keluar di sana tetaplah menjaga kekeluargaan yang sudah terbentuk selama pendidikan. Walaupun nanti setelah berdinas pasti akan terjadi persaingan ya. Iya. Tapi lakukanlah persaingan itu dengan sehat. Wah, mantap. Dan kita sudah ada di akhir pantun kita hari ini. Hari ini saya yang pantun. Kamu ngasih kesimpulan. Iya boleh. Tapi kamu dulu ada yang kasih kesimpulan.
Oke, suka lempar-lemparan. Iya. Karena dipikir apa mau ngomong apa. Iya. Oke, kalau saya mendengarkan dari pesan-pesan dari sosok ibunda itu yang diperhatikan adalah bahwa memang kita benar bagi siapapun harus jadi orang baik. Betul. Orang baik itu bukan hanya menatap kesenangan, tapi bisa dia bersama selalu dalam kesedihan. Bukan yang senang. Luar biasa memang. Pandai berkata-kata ya Bu. Hebat. Jadi suami polwan harus siap bersedih-sedih. Wih. Bener betul. Jadi istri polisi juga harus siap bersedih-sedih. Iya. Nah, gitu. Oke, tadi udah ada kesimpulan, sekarang saya menutup dengan pantun. Hmm. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Tetap bersama kita dan subscribe terus channel Om Tampol di Instagram, di YouTube, dan di Spotify. Spotify. Oke, kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kita.